Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Jalil Wal Ikram dari kelas Tempa Teknik Informatika 3A. Dan di video kali ini saya akan membagikan cara mencari pekerjaan secara freelance, atau judul lainnya itu ya, apa sih cara menjadi freelancer itu bagaimana segala macam, beserta tips and triknya. Langsung saja. Yang pertama itu adalah apa itu freelance. Nah, ini pertanyaan yang paling pertama, yaitu freelance itu apa sih? Nah, untuk freelance itu sendiri, dia merupakan bentuk profesi yang berbeda dengan pekerjaan biasanya, yang dimana pekerjaan biasanya kan uh, memiliki jam kerja atau waktu kerja yang sudah ditentukan dan juga terikat ke dalam satu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, sedangkan freelance ini sendiri dia tidak terikat dengan perusahaan apapun, melainkan bekerja sama sebagai partner, jadi sebagai untuk sementara saja. Sebutan dari pekerjaan freelance ini sendiri itu pekerja lepas, yang artinya ya tidak terikat gitu. Nah, salah satu keuntungan dari seorang freelancer itu adalah seorang freelancer dia bisa bekerja secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Jadi freelancer ini sendiri dia bisa bekerja di perusahaan manapun dan tanpa terikat dengan perusahaan tersebut. Jadi seorang freelancer dia bisa kerja di satu atau dua atau lebih perusahaan dalam waktu bersamaan, karena kerjaannya itu fleksibel, nggak ada jam kerja tertentu tentunya. Selanjutnya adalah cara menjadi seorang freelancer dan tips and trik menjadi freelancer. Baik, untuk yang pertama itu, untuk menjadi seorang freelancer kita membutuhkan sebuah tujuan terlebih dahulu. Alasan kenapa kita menjadi seorang freelancer, bekerja freelance. Jadi tanpa tujuan sendiri tuh kita jadi kayak nyangkut stuck gitu di itu aja. Jadi kita harus memiliki satu tujuan yang membuat kita itu bekerja untuk mencapai target tersebut. Nah, tujuannya itu misalkan mendapat penghasilan sampingan mungkin, atau menggantikan penghasilan utama kalau misalkan udah ada pekerjaan, atau mungkin bisa juga untuk lebih meningkatkan kemampuan. Itu kalau misalnya mahasiswa ya, jadi kita kerja untuk meningkatkan kemampuan biar nantinya mungkin bisa ditambahin ke kurikulum vitae atau di portofolionya bahwa sudah memiliki pengalaman kerja walaupun itu hanya freelance. Freelance ini dipakai untuk sebagai ini ya, sebagai pekerjaan sampingan, tapi bisa juga dijadikan sebagai fokus utama kalau misalkan puas dengan hasilnya gitu. Yang kedua itu menentukan target pelanggan. Nah, ini dia tidak kalah penting dengan menargetkan tujuannya dulu, yaitu menentukan kategori dan target pelanggan. Misalnya sebagai seorang fotografer ya, maka kalau udah tahu minatnya di fotografer tuh kita harus mencoba fokus terlebih dahulu pada satu kategori fotografi ini. Kita coba menjadi seseorang yang handal atau expert di bidang fotografi produk misalkan. Nah, ketika udah kita fokus ke bidang fotografi produk ini, maka kita bisa dengan mudah membangun sebuah personal branding. Nah, untuk itu setelah kita menentukan bidang yang kita fokusin itu, kita menentukan kepada siapa jasa kita ini ditawarkan gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu calon kliennya atau pelanggannya dengan cara membagi
menjadi beberapa kategori. Misalkan saja kita membuat demografi tentang usia pelanggan, calon pelanggan, kemudian kelamin dan pekerjaannya. Jadi target marketing kita tuh sudah ditentukan, misalkan pada pelanggan dengan usia berapa, jenis kelamin apa, atau pekerjaannya apa. Nah, ya, setelah menentukan itu kita menentukan misalkan masalah yang pelanggan kita hadapi. Setelah itu yang ketiga adalah menentukan layanan yang ingin ditawarkan. Ini tadi ada hubungannya dengan yang ini ya, yang menentukan target pelanggan itu. Jadi sebagai seorang freelancer itu kita harus menyediakan sebuah layanan untuk ditawarkan kepada calon pelanggan atau calon klien. Misalkan saja ya tadi seperti fotografi produk, ataunya content writing, video editing, atau juga web developing. Nah, setelah sudah kita misalkan kita sudah memilih web developing misalnya ya. Nah, sekarang kita akan menjual jasa kita ini nih ke dalam network atau program freelancer yang tersedia. Nah, untuk itu kita memerlukan langkah awal yang perlu kita lakukan untuk menempatkan diri sebagai pada posisi klien, di mana nanti kita harus mencari tahu terlebih dahulu keterkaitan antara kemampuan kita atau jasa kita ini dengan kebutuhan si klien tersebut. Misalkan ya kita mencari tahu terlebih dahulu masalah dari yang mereka hadapi, atau masalah yang klien kita hadapi ini apa, atau calon klien kita hadapi ini apa. Setelah kita mengidentifikasi masalahnya apa, baru kita kaitkan dengan kemampuan kita atau jasa kita. Apakah bidang kita ini atau kemampuan kita ini sudah berkaitan atau tidak dengan masalah si klien tersebut. Kalau misalkan nggak berkaitan ya kita mundur. Ya kita tidak bisa memaksakan kemampuan kita untuk membantu si klien tersebut karena di luar kemampuan. Tetapi kalau misalkan berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh si klien ini, maka kita kudu mikirin lagi gimana cara si kemampuanmu ini kita pikirin bagaimana kemampuan atau jasa kita ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah si klien tersebut. Nah, kemudian kita tinggal jasa kita ini menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari klien tersebut, dari masalah tadi yang kita tentukan. Kita tawarkan kepada klien ini bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, misalnya kita ambil contoh sebagai seorang seorang fotografer produk, atau mungkin ya seorang desain grafis ya. Kita mencari masalah misalkan di sosial media, dimana kan banyak online shopping yang ngejual produknya di sosial media gitu secara online. Nah, kita coba cari tahu dulu latar belakang ininya dengan cara misalkan ada belakangan ini di pengguna sosial media kan sangat masif, apalagi di zaman-zaman setelah COVID seperti ini, terutama bagi para pengusaha kuliner misalkan. Nah, di dalam sosial media mereka tuh tentunya mereka butuh tampilan dari produk yang menarik agar bisa menarik pelanggan untuk melihat sosial media mereka dan memesan misal produk mereka. Nah, itu merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh si kliennya. Nah, karena misalkan masalah yang mereka hadapi ini, masalah yang dihadapi sama klien ini
berkaitan dengan bidang kita sebagai seorang fotografer produk atau misalkan desain grafis, maka kita coba tawarkan skill kita kepada si klien ini, bahwa kita bisa seperti ini, seperti itu. Kita tunjukkan misalkan portofolio atau CV dengan bukti-bukti pengalaman kita dan juga hasil kerja kita untuk meyakinkan si klien tersebut. Nah, untuk seperti itu. Kemudian yang keempat di sini adalah membuat dan mengembangkan portofolio yang kita miliki. Ya, karena portofolio atau kurikulum vitae ini sangat penting untuk melamar pekerjaan atau meyakinkan calon klien terhadap skill kita gitu. Nah, dengan memiliki portofolio ini kita dapat menunjukkan tingkat kemampuan dan pengalaman yang kita miliki selama kita bekerja misalkan. Nah, portofolio ini dapat kita isi dengan hasil kerja yang kita lakukan dan pengalaman-pengalaman kita terhadap misalkan hasil dari pekerjaan magang atau freelance, hasil freelance sebelum yang kita pernah kerjakan. Misalkan sebagai seorang web developer, kita mencantumkan website atau hasil karya yang kita sudah buat, atau seorang fotografer yang kita mencantumkan hasil potret kita, dan juga misalkan seorang desain grafis yang kita menunjukkan hasil karya desain kita, seperti itu. Kemudian bergabung dengan platform freelancer ya, karena freelance udah banyak website yang sudah tersedia untuk seorang freelancer. Nah, nanti akan kita bahas setelah slide selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut dulu terhadap tips atau trik yang berikutnya, yaitu membangun networking atau relasi. Nah, untuk membangun karir kita sebagai seorang freelancer itu kita butuh jaringan atau networking yang luas lah, untuk memudahkan kita mendapatkan klien. Untuk juga tapi bukan cuma klien doang kita dapatkan, kita juga bisa memudahkan kita mendapatkan rekan kerja atau mentor untuk belajar ke depannya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke website apa saja yang menyediakan pekerjaan secara freelance. Nah, untuk website sendiri banyak sih sebenarnya website yang menyediakan jasa-jasa freelance ini, seperti misalkan Fiverr, TopTal, Freelancer, Freelancer Indonesia, Co.id, atau Crowdsource. Nah, untuk yang kali ini saya akan mencoba menampilkan terlebih dahulu gimana sih tampilan atau proses kerja di freelancer ini, di website yang menyediakan freelancer ini. Di sini saya akan mencari ini ya, di Fiverr. Di sini sudah ada. Saya di sini lagi ada di website fiverr.com. Nah, di Fiverr ini sendiri, nah di sini aja sudah ada keterangannya nih, find the perfect freelance service for your business. Yang artinya cari freelance yang sempurna, service freelance yang sempurna untuk bisnis kita. Untuk di sini terdapat yang populer ya, jasa yang paling populer saat ini terdapat website design, WordPress, logo design, NFT art nih. Ini NFT art nih belakangan lagi viral nih. Nah, di sini ada trusted by Facebook, Google, Netflix, PNG, PayPal. Kemudian ada rekomendasi profesional service. Nah, di sini logo design, customize your site WordPress, zero message offer, engage your audience, video explorer, reach more customers, social media, dan lain-lain.
Nah, di sini saya akan mencoba oh ya, sebelumnya di sini juga terdapat berbagai macam menu lagi secara graphic design. Nah, di sini banyak, ada dari logo and brand identity, gaming, art illustration, web and app design, marketing design, visual dan lain-lain. Digital marketing juga ada, writing and translation, video and animation, musik and audio, programming and tech, business, lifestyle dan trending. Di sini saya mungkin coba untuk yang video dan animation terlebih dahulu ya. Saya contohkan saja di sini. Di sini terdapat berbagai macam pilihan. Tinggal kita pilih saja apa yang mau kita pilih. Misalkan di sini ya liriknya musik video. Klik. Nah, di sini ada menu-menunya. Nah, seperti rekomendasi orang-orang base dari ini bisa di sort juga jadi best selling, dimana di sini terdapat akun-akun yang paling banyak dipesan oleh orang, seperti ini. Nah, di sini juga terdapat deskripsi dan juga ratingnya ya, dimana misalnya di sini I will create a lyric video with live action visual. Nah, ini kelebihan dia di sini nih, dia bisa membuat sebuah lirik video dengan live action visual katanya. Kemudian ratingnya 4,9 dari 272 user. Dan juga di sini ada price listnya, yaitu mulai dari $75, kemudian ada yang $20, $10 dan lain-lain. Nah, klik aja di sini. Maka di sini akan ada paketannya ya, kayak basicnya. Ada basic sini 2 menit maksimum durasi, animate lyrics, kemudian stock footage, basic effect dan lain-lain. Untuk pengirimannya adalah 7 hari dan juga terdapat 1 kali revisi. Kemudian ada yang standar package dengan $135, sama juga 7 hari pengiriman dan juga 2 kali revisi di sini. Kemudian yang premium $185. Nah, di sini 10 hari pengiriman dan juga 2 kali revisi. Sini bisa kontak seller dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saja untuk ininya, untuk website, contoh website freelancer yang saya tampilkan. Nah, udah, kemudian itu saja untuk video vlog kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.